bersama idola saya yang Sama idola saya juga. waduh, yang besok akan menghadap seseorang ya. menghadap. Boleh di-spill nggak? Boleh aja. Polda Metro Jaya. Kasus yang mana bang? Aku sampai bingung. Nah itu saya juga bingung Ben. Oh gitu. Kan yang heboh laporan LBH Tani, Iya. Mbak Ito, Iya. soal sembada pangan. Yang sampai hari ini data soal kenapa Pak Mentan di 2024 sama Pak Mentan 2005 dan 2026 beda data, padahal Mentannya sama, walaupun presidennya beda. Dan sampai sekarang kita nggak tahu cara mengkritik yang benar ya. Semua jadi salah. Tiba-tiba belokannya patah nih. Jadi terlapor di kasus upaya makar terkait dengan ucapan Pak Saiful Mujani dalam halal bihalal pengamat. Ya. Saya juga terlapor. Dan laporannya 4 Ben, nggak nanggung-nanggung 4. Ya gimana lah. Apa aja tuh bang? Aduh, dugaan saya, ini saya sebenarnya agak jemu ya membaca laporan-laporan begini, tapi sekilas saya perhatikan dan lebih jauh tidak detail juga karena menyebutkan laporan nomor sekian terhadap pasal sekian. Ya. Di KUHP baru ya berkaitan dengan pernyataan upaya makar itu kalau nggak salah 191, 192, 193, 194 ya di KUHP. Tapi saya nggak terlalu baca itu urusan teman-teman kuasa hukum juga. Mereka lebih paham ya. Tapi 4 pelapor dan beda-beda semua. Jadi banyak yang perhatian sama saya kan. Itu sebenarnya kan kasus pelaporan terhadap Prof. Saiful Mujani dan Cak Islah Bahrawi, guru dan sahabat saya juga ini ya, karena sering diskusi, sering melihat beliau berkomentar. Saya hadir di forum itu juga, tiba-tiba ikut terlapor. Padahal awalnya istana bahkan ada yang bilang tuh, kenapa kami tidak membantah Ferry Amsari? Karena apa yang dia sampaikan itu ada di konstitusi dan itu benar. Karena saya sebut pasal 7A, 7B, 7C dan pasal 8 Undang-Undang Dasar. Nah, saya duga nih teman-teman yang laporin kayaknya belum nonton video itu sampai tuntas ya, dugaan saya. Karena di acara itu ada yang bertanya, saya lupa antara teman-teman media atau peserta lain ya, yang bertanya kurang lebih ada yang mempertanyakan soal isu pemakzulan. Menurut Pak Ferry gimana isu itu? Ada juga yang menyampaikan kalau Presiden Prabowo dimakzulkan, nanti yang menggantikannya Pak Gibran, dan ada yang tidak setuju soal itu, penggantian itu bagaimana? Terus saya jawab begini, menurut ketentuan konstitusi pasal yang saya sebut tadi, tidak hanya satu sendiri-sendiri, bisa kedua-duanya. Karena kan itu menurut konstitusi Ben. Jadi presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya. Presiden dan atau itu bahasa hukum aneh betul ya, dan atau, dan itu maksudnya kedua-duanya atau sendiri-sendiri gitu. Makanya presiden dan atau wakil presiden. Bahasa hukumnya alternatif kumulatif. Bisa salah satu, bisa kedua-duanya. Jadi, dan atau itu artinya alternatif kumulatif ya? Alternatif kumulatif, bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Nah itu saya jelaskan berdasarkan pertanyaan. Lalu saya dikenakan delik upaya makar. Masa menjelaskan konstitusi sendiri dikenakan delik upaya makar? Nah memang ada pernyataan, ada problematika yang bisa diajukan karena presiden patut diduga melakukan upaya kebohongan. Dalam konteks, saya ambil contoh, swasembada pangan. Swasembada pangan kan nggak mungkin Ben, masih banyak impor dan segala macam. Nah kalaupun ambil logika swasembada beras, dan swasembada pangan tuh kayaknya istilah lama banget ya. Soeharto memang. Zaman Soeharto ya. Yang kalau di undang-undang pangan Ben nggak ada istilah swasembada pangan. Yang ada itu kemandirian pangan, ketahanan pangan. Nah itu dimunculkan lagi lah sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Dan agak berat kalau dikatakan swasembada pangan dengan itu. Dan Pak Mentan ngakui kok.
bahwa yang dia maksud bukan swasembada pangan tetapi swasembada beras. Kenapa? Karena hampir 90% orang Indonesia makan beras. Sehingga harus dianggap swasembada beras sebagai swasembada pangan. Waktu itu saya mau lari tuh. Ini kayaknya gimana ya pelajaran konsep pangan dan beras tuh kan maksudnya ada nasi merah, nasi basmati. ya kan orang tahu mana yang khusus, mana yang umum kan iya. gitu ya. Tapi ya oke, mari kita bahas swasembada beras kata saya. Banyak data soal itu, saya tidak hanya di pertemuan itu saya jelaskan kenapa dituduh berbohong. Saya punya data sederhana. Data sederhana itu bahkan dibenarkan oleh Pak Mentan dalam sebuah podcast. Data sederhana saya itu 2024 waktu Presiden Joko Widodo, target swasembada pangan itu 2029. Lalu setelah Presiden Prabowo dilantik, Jadi 3 tahun. Presiden Prabowo meminta kepada Pak Mentan, sanggup nggak 4 tahun 4 tahun. Untuk swasembada pangan. Dari 2025 kan itu Ya. menyusun kabinet, 4 tahunnya 2029. Matching nih Masih, data 2024 dan 2025 awal. Tapi kata Pak Mentan sendiri tiba-tiba Presiden pidato, Ben. Presiden pidato tiba-tiba ini kan sudah sering ya. Tiba-tiba beliau berubah mengatakan swasembada 3 tahun. Pak Mentan tentu terkejut, lalu konfirmasi lah ya apa yang terjadi gitu ya. Harapan beliau balik lagi ke cerita 4 tahun. Ternyata lebih dahsyat, sanggup nggak 1 tahun. Nah, di sini mulai pusingnya saya sebagai orang hukum tata negara yang baca peraturan-peraturan, Ben. 2025 itu ada peraturan pelaksana untuk menyupport gagasan swasembada pangan. Di antaranya Inpres nomor 2 2025 dan Impres nomor 14 2025 tentang berbagai hal ceritanya sebagai support untuk segera swasembada pangan. Itu 2025, Ben. Dan target 1 tahun. Udah di pertengahan nih menuju 26. pertengahan 2025. Ya, antara Februari Maret gitu ya. Tiba-tiba di 2026 Januari 7 Januari 2026 hari Rabu, Ben. Saya ingat betul harinya. Karena mau dilaporkan kan. Harus ingat hari kan. Diumumkan oleh Presiden swasembada pangan. Sudah. Pangan. Sudah pasti nggak mungkin kan? Iya. Nah, ini menarik gini. Ini Januari, di bulan Maret keluar lagi Inpres baru. Inpres nomor 2 tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan. Nah, ini gimana nih, Ben? Sudah diumumkan swasembada pangan Januari, Maret disuruh diperintahkan lagi instruksi kan? Perintah Presiden itu kan kepada menteri-menteri dan di bawahnya. Untuk percepatan swasembada pangan. Lah, pengumuman sudah di Januari. Suruh lagi percepatan. Berarti yang diumumkan apa dong? Kan harusnya ketika dia sudah instruksikan swasembada, sudah menyampaikan telah terjadi swasembada pangan, kalau mau mengeluarkan peraturan kan mempertahankan misalnya swasembada pangan. Bukan mempercepat, berarti masih lambat gitu kan. Nah, saya sendiri sebagai orang yang baca peraturan, bingung, Ben. Ini konsepnya gimana sih? Kan harusnya ada sebab akibat nih kan. Ini semua tabrakan. Sudah diumumkan swasembada pangan, keluar instruksi malah minta percepatan swasembada pangan. Jadi bingung saya. Dalam konsep hukum, tidak semua hal yang bertabrakan benar. Salah satu ada bohong. Ya silahkan pilih, Ben. Yang mana? Atau yang mungkin lupa doang. Ya kalau lupa sendiri kan memang that's a good point, very good point. Ada data, Ben. Data dari IPB University dan FAO sendiri. Salah satunya yang menjelaskan bahwa di Indonesia agak rumit swasembada pangan ini. Peneliti IPB bilang, udahlah lupakan cerita swasembada pangan, gitulah bahasa kasarnya ya. Ya, aku baru tahu bawang kita tuh 90% impor loh. Cina, dari Cina. Dari Cina. Dari Cina.
daging dari Australia atau India gitu ya. Banyak itu, masih banyak. Bawang, Ben. Iya. Bawang yang bisa kita bikin di rumah sendiri. Kita tanam sendiri. Nah, itu bisnis lah dalam banyak hal ya. Nah, itu mengejutkan, Ben, sebenarnya bagi saya sendiri kenapa bertabrakan. Dan kalau ada pernyataan, mungkin mereka salah buat peraturan kan. Nah, kalau kita lihat data, Indonesia itu agak rumit soal sembada pangan. Kemarin ada pernyataan dari Wakil Menteri Pertanian yang mengatakan sekarang ada sawah-sawah yang sudah 3 kali panen. Nah, Ben, kita butuh tuh datanya. Sawah mana aja yang 3 kali panen? Sawah di mana saja, di kecamatan mana, berapa jumlahnya? Untuk bisa kita menjelaskan logika matematika kenapa di gudang Bulog kita ada beras dalam jumlah banyak. Kan harus ada sumbernya kan, Ben? Ada yang khawatir jangan-jangan isinya banyak, asalnya kan bisa macam-macam. Ada yang impor, ada yang lain gitu ya. Nah, untuk supaya kecurigaan matematika ini tidak kemana-mana, ya tinggal diumumkan. Kalau cuman bilang Ferry Amsari, kata seorang menteri, saya tantang Anda ke sawah. Saya bukan tidak mau, Ben. Cuman pertanyaannya, kalau saya datang ke sawah itu, apakah itu menjelaskan telah terjadi swasembada beras misalnya? Tidak. Apalagi swasembada pangan. Kita nggak bisa, kalau sawah itu yang baik, sawah yang lain bagaimana? Supaya tidak repot, kan beliau janji, semua yang akan datang termasuk Ferry Amsari saya biayai. Itu uang siapa tuh yang ngeluarin? Daripada mubazir, kasih data aja. Kecamatannya mana, di mana, segala macam. Karena yang menarik dari data IPB adalah mau kita melakukan alih fungsi lahan sekalipun, kekurangan kita terhadap lahan sawah yang 100.000 hingga 150.000 hektar per tahun itu tidak akan tertutupi. Itu data penelitian mereka. Kalaupun misalnya tiba-tiba ada 100 hingga 150.000 hektar, akan selalu kurang jumlah yang dibutuhkan itu sampai 40.000. Nah, data Pesta Babi, film, mengatakan seluruh alih fungsi lahan terutama di Papua gagal. Apa yang membuat sawah berhasil panen di Papua? Bukan pemerintah, kata Pesta Babi. Sipril dan lain-lain itu yang meneliti. Yang membuat berhasil itu adalah transmigran Jawa yang ke Pulau Papua yang menanam sungguh-sungguh. Jadi bukan program pemerintah malah. Program pemerintah ya gimana ya. Makanya data dong kan. Ya cari tahu sudah mampu, Pak Presiden kagum-kagum. Ya di mana sawahnya? Mungkin ada yang berhasil, Ben. Saya tidak menafik itu. Tapi jumlah yang mampu membuat kita swasembada beras itu yang perlu kita. Kan nggak ada salahnya, nggak pidana juga ini. Menanyakan ini, lalu Pak Menteri ya buka saja datanya di kecamatan mana, tahun kapan. Karena ada range waktu nih, antara 4 tahun jadi setahun, Ben. Pasti teknologinya dahsyat tuh ya. Targetnya 4 tahun, terlaksana kurang dari setahun. Itu apa teknologinya? Jangan kayak di Jepang, Ben. Ternyata bertingkat sawahnya bisa dibuat. Kan bisa diduga ya, siapa tahu kan. Dan itu Bang Ferry akan jelasin semua. Nah, saya cuma nanya, kalau dipanggil saya mau tanya tuh, kenapa di tahun ini Pak Mentan beda, di tahun ini beda lagi. Kan harus ada penjelasannya. Kalau data ini di mana, camatnya di mana. Ya, saya tidak berharap juga sih berdebat, ada baiknya dibuka aja tuh. Tidak merugikan kan. Saya cuma mau tanya, warga negara kalau terjadi kejanggalan data atau patut dia curigai, boleh nggak saya bertanya? Nah itu sama juga orang bertanya, kalau Pak Menteri Kebudayaan bilang tidak ada pemerkosaan terhadap etnis tertentu di 98, datanya gimana gitu ya? Dari mana sumbernya dan segala macam. Sementara kita yakini ada kan. Dan itu bukan kejahatan, nanya gitu. Kalau setiap pertanyaan dianggap sebagai perbuatan pidana, wah semua orang bisa masuk penjara itu, Ben. Kecuali kita dilarang bertanya ya. Halus banget. Kecuali ya gitu, Ben. Tapi ini kasusnya lain, Ben. Kasusnya makar. Aduh. Apa namanya?
kenapa bisa, maksudnya gini Bang, aku sampai speechless dengar. Aku tuh udah dengar pertama kali ya yang Bang Ferry jelasin soal swasembada pangan tuh pas di CNN atau di mana itu? CNN Ya, dan Iya, itu jelasin. Terus kayak ini aku denger lagi untuk confirm, ternyata memang, dan sempat kukulik di YouTube, memang bener ngomongnya tanggal kapan, terus pas tanggal sekian ngomongnya beda lagi gitu. Terus kenapa kemakar? makar di peristiwa lain. Terus nama lain lagi? Ada halal bihalal para pengamat karena ada sikap pernyataan Pak Presiden. Itu pengamat-pengamat itu saya tertibkan. Bahasa penertiban ini kan ingat kapan gitu ya. Itu Kayak mengamankan. menertibkan itu kan berarti kita selama ini kurang tertib gitu ya. Nah, teman-teman bersepakat berkumpul, nggak boleh presiden begitu, karena kesan yang timbul itu sebagai sebuah ancaman. Dan sebagai bagian dari rakyat ya, salah satu di antara banyak rakyat, ya kita mengkhawatirkan itu, bahwa rakyat yang memegang daulat boleh nanya apapun ke penyelenggara negara. Kenapa? Karena itulah kekuatan kita. Kita tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta yang pakai APBN gitu ya. Kita cuman punya daulat, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Itu powernya publik tuh. Nah, kalau power itu dihilangkan, potensial dalam rumusannya adalah penyelenggara negara akan menyimpang. Maka berlaku ada Guillaume Lord Acton itu yang sangat terkenal ya. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu punya kecenderungan menyimpang. Kekuasaan yang absolut pasti menyimpang. Dalil Acton ini nggak pernah terbantahkan. Dimanapun tidak pernah. Begitu kamu menyimpangkan kekuasaan, jangankan penyelenggara negara, kita saja sebagai kepala rumah tangga di rumah, kalau kemudian menggunakan kekuasaan absolut, harus itu akan merusak keluarga. Kita bilang ke anak, harus kamu pintar, anak kita biasa-biasa aja. Itu bisa merusak mentalnya, cara pendidikan yang tidak tepat. Begitu juga negara, Ben. Sebenarnya pertanyaanku cuman, Bang kenapa dipanggil? Panjang ya. jadi jawaban yang paling tepat kenapa dipanggil adalah silaturahmi, Ben. Silaturahmi. Berarti sebagai saksi. Terlapor. Di konteks kasus yang sama LBH Tani, terlapor. Di yang 4 ini juga terlapor. Prof. Saiful Mujani terlapor, saya terlapor, Cak Islah terlapor. Tidak tahu yang lain, karena yang lain juga dipanggil. Saya lihat Mbak Ayu Utami itu saksi. Mungkin Bang Ubedillah di kasus ini juga saksi, karena Bang Ubed itu terlapor di kasus yang lain. Sekarang Mas Dandi juga terlapor. Oke, karena pesta babi. Jadi ada kenaikan jumlah terlapor di 1,5 tahun pemerintahan lah. Ya tandanya ya bagus lah ya. Itu bagus. Gimana ya menjelaskannya? Secara konstitusional ada bagian dari konstitusi yang terlanggar. Secara pergerakan yang membahagiakan adalah orang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Di zaman Belanda, ibu bapak bangsa kita, Ben, kekuatannya menyampaikan pendapat. Mereka di mana-mana menyampaikan pendapat. Jadi artinya masih ada orang yang mau menyuarakan apa yang dirasakan oleh publik. Saya sebenarnya malu juga ya kalau ketemu orang terus bilang, ayo Pak semangat, teruskan perjuangan. Saya kayak, ini bukan urusan Anda juga, ini urusan personal saya juga. Kenapa dianggap saya memperjuangkan aspirasi orang? Enggak, saya merasa
saya sedang memperjuangkan diri saya sendiri juga. Ada dosen HTN, Hukum Tata Negara, ngajar konsep kekuasaan, lembaga presidenan, ngajar kekuasaan kehakiman, lembaga legislatif. Terus apa yang diteorikan, diajarkan, belajar buka buku bertahun-tahun, buka Nggak undang-undang, nggak ada satupun yang valid. Itu mahasiswa saya nanya ya, kan yang terjadi begini Pak, itu jelasinnya gimana Ben? Kalau orang yang sudah belajar, Susah. saya Iya. hampir 19 tahun ya, menjelang mendekati 20 tahun menjadi dosen, bingung saya. Iya, gimana jelasin? Gimana jelasin? Ada yang pernah nanya gitu? Ya kalau guru saya bilang begini, yang indahnya dalam penelitian hukum adalah kenapa disebut sebagai punya rumusan masalah, ada masalah ketika dasen dan dasolen berbenturan. Hukum yang dicita-citakan dan hukum yang dipraktikkan itu berbeda. Itu kayak untuk metode penelitian oke, tapi kalau seluruh bagian itu nggak nyambung apa yang diimpikan dalam undang-undang dengan apa yang dipraktikkan, bodoh betul kita sebagai bangsa ya. Berarti nggak ada maknanya dong. Nggak ada maknanya, Ben. Artinya orang cari keadilan, cari kepastian hukum, itu kehilangan esensinya. Ya coba bayangkan kalau bapak bangsa kita dilarang Belanda, terus ngapain kita niru Belanda gitu kan? itu aneh betul lah. Gimana, kayaknya daripada terlalu berat ya, kita yang agak ringan aja dikit. Wah iya. Di Bang Ferry sebenarnya udah pernah ngomong nih di kontennya Bang Ferry sendiri. Tapi pingin ku highlight sedikit aja. Argumen soal jadi sebelumnya konteksnya gini Bang. Jadi sebisa mungkin aku tuh follow semua pihak karena nggak mau terjebak di echo chamber. Yes. Jadi kayak meskipun ini ada Karena argumen kita kenal, lu Iya. otomatis benar nggak bisa. betul, karena sekalipun aku nggak suka sama orang ini, kalau misalnya omongannya bener ya udah gitu. Apa argumennya Bang Ferry soal LSM terima duit Soros? Ini kesempatan, thank you. Pertama saya kan termasuk yang dituduh-tuduh tuh. Tiba-tiba berapa hari yang lalu keluar tuh list penerima dana George Soros. Nggak ada nama saya, nggak ada lembaga saya. Nggak ada yang juga yang minta maaf ya. Jadi selama ini mereka nuduh, buktinya nggak ada, data mereka nggak ada gitu ya. Pokoknya nuding, hajar gitu ya. Jadi saya sendiri merasa, ini orang yang suka nuding setelah ada data, tak satu pun, nggak ada yang minta maaf kan. Atau, oh ternyata Ferry Amsari tidak, gitu ya. Nah, untuk yang menerima, apakah dosa? Dana Soros. Soros tuh kata Prof. Jimli Asidiki, dosanya apa sih? Ngerusak ini Bank of England. Sehingga Inggris jadi bangkrut atau gimana? Sehingga Apa tuh? iya, apa dampaknya bagi Indonesia? Terlibat 98. Emang gara-gara Soros? Atau ekonomi kita yang sedang lemah? Bagi saya, banyak orang yang bekerja di isu filantropis. Ada Pak Tahir ya, ada Bill Gates ya. Bill Gates apa lagi? Kenapa nggak diributin Bill Gates? Padahal dia sedang tertuduh sebagai bagian dari Epstein. Bagian dari Epstein dan COVID juga. COVID. Dana banyak di sini nih. Soros karena namanya berkaitan dengan 98 mau diidentikan sebagai bagian dari kerusakan. Sehingga orang yang nerima dana Soros harus dianggap rusak juga. Kan gitu ya. Tapi sepanjang catatan banyak orang, kerja filantropis ini boleh dilakukan siapapun. Ya, itu satu. Kedua, harus diingat seluruh dana yang diterima publik Indonesia melalui persetujuan negara. Jadi ada negara tahu ada uangnya. Emang coba ini logika saja. Uang negara luar masuk Indonesia, terus orang Indonesia negara Indonesia diam saja. Enggak, semua diseleksi dulu oleh negara, lalu kemudian baru didistribusikan ke masyarakat yang memang berkaitan dengan program itu. Ini catatan ya. Yang perlu diketahui bahwa uang masuk dari negara luar dalam berbagai bidang itu untuk kepentingan negara dulu.
Oke. termasuk uang Soros. Iya. Uang Soros itu kepentingan filantropis untuk berbagai kegiatan yang dilakukan negara. Dari 10 ini pengandaian ya. Kayak USAID bukan sih? USAID kan sudah bubar nih. Udah bubar Nah, di ini Trump. individual nih Iya. ya, ini organisasi Iya. OESF namanya. Lalu dari 10 katakanlah begitu anggarannya, 8 diberikan kepada negara untuk kegiatan dari 10, 8 diberikan negara. oleh negara atau 9 ya, itu rata-ratanya. 10 hingga 20-nya 1 atau hingga 2-nya itu diserahkan kepada masyarakat sipil untuk memantau program yang diberikan kepada negara. Paham nggak dapat maksudnya ya kan? Kenapa lembaga filantropi seperti itu perlu memberikan ke masyarakat sipil 1 atau 2-nya dari 10 itu, supaya program yang 8 ini perlu dilihat betul-betul nggak dikerjakan oleh negara. Gitu. Untuk ngawasin. Untuk ngawasin, karena nggak ada juga negara atau filantropis ngasih 10-10-nya kepada negara, kerjain. Kami percaya kok kepada Anda. Mereka kan di luar. Tapi apa benefitnya buat negara yang ngasih? Apa benefitnya bagi negara? Oh, ini kan Soros yang ngasih. Soros, iya. Soros Apa benefit individual. buat Soros? Soros pebisnis ya. Iya. Kalau urusan filantropis kan tidak ada selalu berkaitan dengan bisnis. Keuntungan bagi dia memberikan makanan orang yang kemiskinan. Bisa jadi faktor kasih sayang atau faktor lain yang saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau para pebisnis ingin sesuatu kepada sebuah negara, biasanya berkaitan dengan kepentingan bisnisnya. Lumrahnya negara yang diberikan bantuan diharapkan menjalankan due process of everything ya, mau ekonomi, mau bisnis, mau hukum, itu menjadi baik. Supaya apa? Supaya jelas uang yang mereka tanamkan di negara tertentu. Misalnya mereka bisnis X gitu ya, tapi layanan publiknya buruk. Mereka juga pasti bingung. Tapi ini negara potensial ditanamkan bisnis nih. Kalau kita tarik seutuhnya rugi. Gimana kalau kita dalam berbisnis dapat 10, dari keuntungan 10 kita kasih 2. Supaya kita dapat terus keuntungan 8. Kurang lebih begitu ya logikanya. Nah itu selalu terjadi. Jadi tidak hanya kita pun membantu negara lain. Kan dulu di era Pak Jokowi ya, ada beberapa bisnis kita tukar kegiatan amal tuh. Bill Gates kasih untuk Indonesia, kata Pak Tahir, saya akan kasih untuk negara lain. Jadi kayak lomba orang kaya nih untuk kepentingan kebaikan. Nah yang begini-beginian masalahnya apa ya? Untuk orang nih, kita bilang mereka jahat, oke. Kalau negara ada nerima agenda antek. Nah, kenapa negara juga nerima? Kalau mereka agenda kan negara lebih banyak. Iya. Nah, ini bagi saya nggak akan mungkin menyalahkan masyarakat sipil yang menerima bantuan asing selama negara kita juga menerima bantuan asing. Jadi fix ya, dana masuk ke LSM. Kan sudah diumumkan. Udah diumumkan. Dari mana datanya? Dari negara. Karena mereka juga. Karena uang manapun yang masuk, negara tahu kok. Nggak mungkin negara nggak tahu. Bahkan saya mau cerita ya, dulu saya nggak usah sebut nama organisasinya, tapi nggak akan berkaitan dengan Soros. Saya takut sama teman-teman karena teman-teman ini diancam oleh oknum tertentu. Dia cerita ketemu saya, mohon maaf saya nggak jadi bertemu dengan Mas Ferry karena dibilang nggak usah bantu Mas Ferry gitu ya. Oknumnya saya nggak bisa sebut. Dan itu bagi saya lucu betul tuh. Kenapa teman-teman komunitas demokrasi di berbagai negara dihalang-halangi membantu teman-teman di Indonesia yang bergelut di urusan demokrasi, karena semua jadi tahu bahwa demokrasi kita jadi terancam. Kalau demokrasi bersih, mau siapapun mau ngelihat silakan temukan kesalahan kami, coba. Tapi kalau dia sudah buruk, seperti junta militer di Myanmar, itu khawatir dengan bantuan asing, sorotan asing, ya, jurnalis asing dan segala macam. Ini kalau sebenarnya menyerang negara sih gampang juga. Lihat aja jurnalis-jurnalis dan kantor berita yang ada di Indonesia yang punya relasi dengan istana siapa saja.
Kenapa berita sekarang lebih punya kecenderungan gitu ya? Kenapa ada orang yang sedang konfirmasi ke media swasta, padahal negara punya stasiun televisi nasional gitu ya? Itu pasti ada di titik tertentu yang bisa dikatakan bisnis, dan itu rahasia sudah terlihat. Kan kemarin Istana juga mengumumkan, bahkan homeless media pun diajak kerjasama yang kemudian datanya salah. Jadi saya mau kasih itu contoh sebagai gini, Ben. Warga negara bisa salah data dan segala macam, tapi tugas negara menjawab apa yang benar. Tapi malangnya di negara tertentu, kalau negara salah, ya udah gitu doang. Kita nggak bisa nuntut, kita juga tidak akan menuntut dan segala macam. Ada yang tanya ke saya, tuh orang-orang yang salah kepada Anda, kenapa Anda tidak laporkan? Nah, saya anti orang melaporkan saya karena tidak bagus menggunakan pasal-pasal itu. Bukan anti orangnya ya, tindakannya. Masa saya melakukan tindakan yang sama, Ben? Itu kayak kita mempertanyakan orang memukul orang lain hanya karena warna bajunya, lalu kita ikut mukulin orang itu. Itu kan sama konyolnya, sama jahatnya bagi saya. Selama ini statement salah gitu cuman terlupakan dengan statement salah yang baru. Ya itu betul kita sedang heboh nih, heboh betul kan, tiba-tiba ada salah yang lebih unik lagi dan kita lupa ya betul. Tapi misal sedikit yang omongan soal homeless media, itu ada unsur kesengajaan nggak sih? Kalaupun tidak sengaja, orang yang negara bertindak khilaf gitu, bagi saya bodoh aja sih. negara penyelenggaranya boleh salah, Ben. Penyelenggara boleh salah. Penyelenggara kan manusia. Tapi dia harus segera memperbaiki. Karena kalau dia tidak memperbaiki, dampaknya ke banyak orang. Coba bayangkan sudah ngumumin, sebut satu persatu, lalu tiba-tiba banyak yang mempertanyakan, kok diumumkan sebagai kerjasama, sudah bergabung dengan kami, kan itu bahasanya kan. Itu kan bagi saya nggak bagus kalau tidak direspon dengan kata maaf. Iya, dan itu harus sungguh-sungguh. Aku cukup kecewa nggak diumumkan nama aku di situ. Monday Show, sayang sekali. Oh iya, yang di ini yang di kota itu ya. Kota, betul, itu namanya Monday Show. Monday Show harusnya diumumkan juga. Itu homeless media juga. Tolong hubungi saya sebelum saya bergabung Soros. Ya, ada ya apa ya? Sebenarnya bantuan asing itu yang sangat banyak terjadi itu setelah 98. Iya. Karena kita sedang mau merancang mendevelop negara baru ya, konsep yang baru. Itu banyak sekali bantuan. Dan selalu bantuan asing itu jadi tumbal pembenaran bahwa kritik publik itu salah. Padahal yang harus dilakukan negara menurut saya adalah sebaliknya. Negara betul-betul berjalan dengan baik. Misalnya soal pernyataan-pernyataan, negara tinggal munculkan data, Ben. Di titik tertentu pernyataan Pak Teddy itu bagus. Misalnya dan beberapa teman istana ya. Dulu di era Presiden SBY lebih banyak sih rombongan gitu, 150. Tapi itu tidak boleh sekedar mau menyudutkan orang. Karena nanti akan ditemukan fakta baru. Ya tadi kan kita cerita ya, memang jumlahnya lebih banyak, tapi dolarnya kan lebih kecil, sehingga bebannya juga jauh lebih kecil kan gitu ya, logika seperti itu. Tapi nanti yang saya takutkan, orang menemukan fakta baru, ternyata rombongan istana jauh lebih banyak sebenarnya. Yang seperti itu hanya akan merugikan istana. Kebusukan itu nggak bisa ditutupin. Jadi, tapi ada yang berusaha nutupin. Nah itu, dia akan bau juga kan. Nah, oleh karena itu yang paling bagus adalah merespon kalau salah apa yang dilakukan, minta maaf. Tidak akan diulang. Itu namanya perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Tapi kalau dia tidak salah, dia ungkap data yang benar. Dan tidak perlu dendam. Nah, saya banyak lihat praktik bernegara ya, yang paling top bagi saya memang Jepang. Kalau mereka sudah terbongkar kesalahannya, mundur.
Kalau kita pertahankan sampai mati gitu ya. Ya. Tapi kayaknya agak ekstrim sih Bang kalau dibandingin ke Jepang. Di Iya, sana iya. mereka kereta telat 5 menit aja minta maaf. Minta maaf. Saya lihat ada menteri yang lari-lari ya Heeh. waktu rapat sampai nunduk-nunduk begitu. Yaitu soal budaya ya kalau Iya. Jepang ya. Kita juga bisa contoh yang paling dekat Malaysia sih. Itu budaya ketatanegaranya bagus. Australia juga bagus. Kenapa Malaysia bisa sebagus itu? Padahal kan kita mirip. Ini omongan guru saya. Ya. Ya. Karena dia sudah pernah sedang jadi penyelenggara negara, saya tidak mau sebut nama ya. Dia kasih contoh yang menarik dari logika itu ya. Dulu ketika Mahathir Muhammad menjadi yang paling berkuasa, Ya. punya mutlak gitu ya, dia melakukan perbaikan-perbaikan luar biasa. Presiden Soeharto juga punya kekuasaan mutlak. Di periode awalnya dia melakukan banyak hal penting. Tapi setelah masuk ke tengah ya, tiba-tiba banyak hal-hal yang menyimpang. Padahal di masa itu kata guru saya, kalau dia melakukan perbaikan yang luar biasa, negara ini sudah sangat maju. Tapi negara kita ini hebat, Ben. Dengan berbagai kurang, serius saya. Kupikir sarkas. Mau Nggak, ada serius. punchline lagi. Ini patut sesuatu yang kita banggakan dan hargai bersama untuk menjaga keutuhannya. Indonesia itu betul-betul negara imajinatif, imajiner. Apa istilah imaginary country ya? Apa istilahnya? Dirimu yang jago bahasa Inggris. Nggak ada negara ini. Bangsa Indonesia itu no. Dari biologis maupun fakta sejarah. Kita ini terdiri. Maksudnya gimana? Kita ini bangsa Indonesia itu nggak ada. Dalam DNA itu nggak ada bangsa Indonesia. Yang ada adalah bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa yang lain tuh ya Ambon dan segala macam. Lalu berpikir bersatu. Menjadi satu nama, satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi yang ada itu bangsa yang terlalu banyak ini di sebuah negara archipelago, negara kepulauan terbesar di muka bumi. Sudah mau 81 tahun Agustus besok. Bertahan selama ini 81 tahun dengan banyak orang. Minoritas merasa mayoritas. That's true. Kalau kita cerita sejarah itu kan masing-masing itu beda. Jadi nggak ada specifically Indonesian. Nggak ada. Indonesia itu kesepakatan. Kesepakatan ya. Sepakatan. Iya. Bahasa Indonesia memang ada. Bahasa Melayu itu. Kayak dipaksa jadi satu gitu. Karena kita sama-sama sadar, kita sama-sama punya kepentingan dan kita harus bersatu. Karena kita ini kalau mau jadi kekuatan, lidi-lidi itu harus bersatu jadi sebuah sapu yang kuat. Kalau nggak dia akan mudah dipatahkan. Kesepakatannya begitu. Nah, di antara negara imajiner inilah kita bermimpi soal kebaikan-kebaikan Indonesia ke depannya. Dan memang ada benturan, ada keributan, ada kekacauan. Teman-teman Madura dan teman-teman Jawa misalnya di Kalimantan ya, dengan teman-teman Dayak begitu ya, terjadi keributan tapi bisa terselesaikan. Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah? Karena ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Ya karena kekuasaannya, karena kepentingannya, karena sukunya. Apakah ini bukan racism? Kita nggak mungkin rasis, Ben. Harusnya sebagai sebuah bangsa yang sudah hampir 81 tahun dan sudah berjalan sejauh ini, kita ini harusnya meyakini perbedaan itu adalah kunci kita. Lalu kalau orang kemudian mengkapitalisasi isu-isu kecil tertentu ya, bagi saya mereka lah yang rasis. Soal film Pesta Babi misalnya. Itu kita bicara ada putra-putri bangsa kita, bagian dari kita, sedang dimanfaatkan karena lemahnya pendidikan, karena faktor ini, faktor itu.
lalu mereka tidak sama sekali berhak untuk kemudian dimanfaatkan. Sekali lagi, negara ini lepas dari perbudakan dari negara asing. Kenapa kita malah menjadi orang yang memperbudak saudara kita sendiri? Hanya karena kepentingan bisnis. Iya, pure bisnis sebenarnya. Kalau misalnya ada yang bilang, nih sorry ya, kalau dikaitkan dengan dirimu, ada yang bilang itu keuntungan cindo-cindo. That's a big fat bullshit. Kenapa? Sederhana. Emang cuma cindo yang dapat untung. Pejabat-pejabat kita orang mana paling banyak? Jadi jangan mengaburkan topik persoalan dengan membawa ke isu rasial dan dibenarkan. Padahal kalau kita cerita ini semua orang tamak saja sedang berkumpul, mau dia Cindo, mau dia Jawa, mau dia Minang, mereka sedang cari keuntungan terus pakai nama untuk dikorbankan. Lalu pakai Papua untuk pembenaran. Papua itu kaya tapi dibiarkan untuk dibodohkan, dimiskinkan. Untuk apa, Ben? Dipertahankan. Sederhana, kekayaannya bisa diambil. Ini penjelasan banyak orang soal konsep the Fed di Amerika. Salah satu yang membuat stabilitas ekonomi Amerika jauh lebih baik di antara banyak negara adalah emas. Dan tahu emas paling banyak di ya, kan goblok, Ben. Gobloknya begini, emas Papua kita diambil untuk stabilitas negara besar. Pertanyaannya sederhana, kenapa kita nggak ambil emas milik kita sendiri untuk jadi stabilitas kekuatan ekonomi kita? Kalau mau cerita, Papua itu sama dengan Hawaii. Dia termasuk yang paling telat bergabung kan. Tapi Amerika membangun Hawaii di sana. Dengan berbagai cerita juga. Dan kita nggak ngelihat kualitas pendidikan jauh lebih baik di Papua. Kualitas kehidupan, tanah mereka diambil terus. Saya itu terbayang sederhana, Ben. Ini goblok-goblokan ya. Dan saya masih mengakui banyak di antara hal di diri saya goblok juga ya. Tapi harus disampaikan. Dan kegoblokan itu adalah kita itu terlalu banyak mengkhianati bangsa kita sendiri, termasuk Papua. Kalau saya berpikir ya, kalau jadi Menteri Pendidikan misalnya, sudah anggaran pendidikan yang 20% itu per tahun tertentu kasih Papua. Bangun tuh hampir bangun SPPG maksudnya di sana. Biar nggak usah berburu babi lagi. Udah jadi babi kecap. Lompatan itu yang tidak saya sangka. Ya kan logikanya gitu ya, Bang. Nah tahun ini dikonsentrasikan ke daerah tertentu pendidikan ya. Mungkin ya 10%, 15%-nya untuk nasional. Tahun berikutnya Sulawesi, Kalimantan gitu. Itu akan terjadi perkembangan di dunia pendidikan. Memang tidak sesimpel ini, tapi kurang lebih itu gambaran simpel untuk menyederhanakan betapa buruk kebijakan kita. Sampai hari ini, kalau disandingkan ya, cuman Pulau Jawa, Pulau Sumatera, atau Sulawesi yang dianggap baik. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan tingkat kesejahteraan, tingkat kampus yang punya kualitas baik selain di Pulau Jawa. Begitu timpangnya kehidupan kita. Jadi bagi saya ya aneh kalau kita masih bergumul ke isu-isu yang itu. Nggak capek, Ben. Isu soal kiri lah di Agustus kemarin. Itu kan isu udah lama diumumkan. Sekarang bentar lagi akan dituduh inilah, lalu kemudian orang akan ditangkapin. Capek, Ben. Dulu tuh pernah punya teman yang kerja di universitasnya Profesor Yohanes Surya. Aku punya tahu itu. Ya sangat terkenal. Aku punya dua hal. Satu aku ingat Joshua. Satu sama temanku namanya Roni. Di waktu sekolah di Amerika dan mereka berdua murid Profesor Yohanes Surya. Joshua itu karena aku suka baca artikel soal dia. Anak Papua tuh. Dulu pernah ada penelitiannya Pak Profesor Yohanes Surya. Dia panggil anak-anak Papua umur 11 tahun. 11 tahun tuh kan
5 SD lah. Dari yang tidak bisa baca tulis, setahun eksperimennya sudah punya kepintaran setimpal anak kelas 6 SD. Karena menurut penelitian orang, otak anak-anak Papua lebih pintar daripada otak kita. Oh, gitu ya. Meskipun ada cerita-cerita pas di awal Susah ya. susah karena Tradisi. dia bilang komputernya kena virus terus digosok pakai sabun. Dan itu beneran kejadian. Iya ya. Teman-teman itu ditinggalkan, bukan tertinggal. Iya, ditinggalkan ya. Tahu nggak Joshua itu? Ya. Murid Siapa yang George Soros? siapanya Joshua? Joshua itu anak Papua. Ya. Dia dididik oleh Profesor Yohanes Surya. Lalu dia sangat pintar, digembleng betul-betul. Rumahnya jauh dari sekolah dan anak itu punya motivasi luar biasa. Lalu dia menemukan penelitiannya ya, dia terinspirasi dari sarang lebah sebagai pengantar apa gitu ya. Ini anak hukum bicara ini terlarang nggak sama Pak Mentannya? Dan itu penelitiannya dibaca oleh peneliti-peneliti handal di dunia. Dan dia dapat penghargaan. Nama penghargaannya One Step to the Nobel Prize. Selangkah lagi menuju Nobel Prize gitu ya. Untuk diberikan kepada peneliti-peneliti muda hebat dunia. Ya, ya. Dan itu anak Papua. Bimbingannya Prof. Yohanes Surya. Nah, saya ketemu teman namanya Roni dari Medan, bimbingan Profesor Yohanes Surya. Lalu dia jadi lulusan terbaik bidang fisika di kampusku. Kampusku itu adalah salah satu kampus tertua di Amerika. Dari penjajahan, masa penjajahan. Dan ketika aku bilang, "Mas, dirimu hebat betul." Dia bilang, "Aku merasa malah nggak hebat." Ternyata anak-anak di Amerika diajarkan kreatif untuk menciptakan gagasan-gagasan. Kalau aku, hafalan rumus-rumus, nggak hebat bagiku. Menciptakan, mengkreasikan rumus-rumus itu baru hebat. Karena kita terbiasa di Indonesia dididik dengan monoton, bukan kreativitas. Jadi ada dua nih, ada yang luar biasa dari anak Indonesia, tapi sistem pendidikan kita buruk. Dan salah satu yang menyedihkan itu adalah sistem pendidikan itu sebenarnya membatasi kita dalam banyak hal. Dan aku kebayang ya ketika temanku cerita anak-anak Papua kita itu dalam ukuran otaknya itu membuktikan mereka harusnya jauh lebih cerdas dari kita. Tapi budaya yang kita ciptakan sebagai negara kepada mereka, itulah budaya kolonialisme yang menjajah mereka dalam banyak hal. Dan itu disengaja. Emang Amerika peduli Papua akan jadi lebih baik dan segala macam? Enggak. Kalau bisa Papua gini-gini aja supaya mereka bisa mengeruk terus kekayaan Papua. Dan by the way, busway-nya Amerika dan Indonesia satu BOP. Jadi mungkin satu kepentingan untuk kemudian mengabaikan Papua. Biar nggak terlalu depresi, kita tutup dengan kifarat majelis. Doa. Doa. Langsung login dong. Nggak harus juga lah. Apa yang menurut Bang Ferry positif dari pemerintahan ini? Apa yang positif dari pemerintahan ini? Saya sudah pernah dulu bilang, saya agak sulit percaya di bidang hukum pemerintah karena dari awal sudah nabrak konstitusi ya. Tapi tentu sebagai pemerintah ada positif. Kemarin saya baru terima kasih tuh ke Pak Menlu karena berani melaporkan melaporkan Israel ke PBB karena melakukan torture ke aktivis Global Summit Flotilla. Walaupun sebelumnya saya kritik ya, itu nggak kerjain apa-apa tapi ngaku ikut membebaskan, itu sesuatu yang menarik bagi saya. Tapi lepas dari itu dia melakukan sesuatu dan saya berterima kasih. Butuh bagi pemimpin untuk melakukan langkah-langkah besar untuk dianggap besar. Memang agak sulit menemukan yang positif dari pemerintahan Pak Prabowo ya. Tapi saya yakin itu ada, mungkin saya masih gagal menemukannya. Oke. Terima kasih Bang Ferry. Semoga baik-baik saja di pemeriksaan.